Saudara, hari ini kita akan lanjutkan serial pelajaran kita tentang mengenal Roh Kudus. Hari ini adalah serial yang ketiga. Minggu yang lalu sudah kita pelajari bersama-sama mengenal Roh Kudus seri yang kedua dengan subtema karya Roh Kudus yang bersifat tunggal, yaitu yang satu kali untuk selama-lamanya. Dan hari ini kita akan belajar karya Roh Kudus yang berulang-ulang untuk orang percaya. Tata bahasanya dalam bahasa Yunani adalah present tense. Artinya yaitu terjadi pada masa kini, masa sekarang, dan terus-terusan berulang-ulang tanpa henti. Jadi saudaraku, selagi kita masih hidup di dunia ini, dalam perjalanan dengan berbagai macam cobaan, tantangan, dan lika-liku kehidupan lainnya, Roh Kudus akan bekerja secara berulang-ulang, terus-menerus dalam hidup kita, sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan otoritasnya, dan selain itu juga sesuai dengan respon kita terhadap pimpinan Roh Kudus, terhadap gerakan Roh Kudus, terhadap suara bisikan Roh Kudus di dalam hati kita. Bila kita merespon dengan baik dan benar terhadap panggilan, pimpinan, bimbingan, atau suara gerakan Roh Kudus dalam hati kita, maka hasilnya akan menjadi baik dan maksimal. Tapi bila kita merespon dengan tidak benar, artinya kita ragu, kita khawatir, kita takut-takut, dan kita tidak mau taat dan menolak apa yang dikehendaki Roh Kudus, maka hasilnya akan minimal. Atau jadi negatif, bahkan bisa mendatangkan konsekuensi hukuman. Kalau kita terus menolak suara bimbingan Roh Kudus itu, dan ada konsekuensinya sesuai dengan sifat Allah yang maha adil. Jadi dalam karya Roh Kudus yang satu kali untuk selama-lamanya, itu 100% karya anugerah dan kemurahan dari Roh Kudus ketika kita menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Namun berbeda dalam karya Roh Kudus yang berulang-ulang ini. Roh Kudus ingin kita bekerja sama dengan Dia, yaitu memakai free will kita dengan baik dan benar untuk taat kepada firman Tuhan, taat kepada panggilan Roh Kudus, atau bisikan suara Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, saudara, hari ini kita akan belajar ada 6 karya Roh Kudus yang bersifat majemuk dan berulang-ulang ini. Terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, memenuhi orang percaya. Mari kita baca firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Izinkan saya tanya saudara, apa reaksi saudara jika ada seseorang yang mengatakan dirinya dipenuhi oleh Roh Kudus? Dia mendapat kepenuhan roh. Saudara akan tanya dia, buktinya apa? Apakah dia bisa melakukan mujizat? Atau dia bisa berbahasa roh? Atau dia bisa melakukan hal-hal yang supranatural secara jasmania yang bisa dilihat oleh mata jasmani ini? Atau saudara sebaliknya ragu dan bertanya-tanya, apa sih tandanya orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa sih tandanya kepenuhan roh? Saudaraku, sesungguhnya orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak harus ada formula tertentu, atau rumusan tertentu, atau tanda-tanda khusus yang spektakuler, yang supranatural, yang wah, yang bisa dilihat dengan mata jasmani. Tidak harus demikian. Istilah penuh oleh roh dalam ayat di atas, Efesus 5:18, artinya dikontrol atau dikuasai oleh Roh Kudus. Rasul Paulus menjelaskannya dengan membandingkan dengan orang yang mabuk oleh anggur. Jangan kamu mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kamu penuh oleh Roh Kudus. Apa maksudnya? Saudara, orang yang mabuk oleh anggur atau alkohol, pikirannya,
perasaannya, kehendaknya, perkataannya, tingkah lakunya dikuasai dan dikontrol oleh alkohol. Jadi apa yang dia pikirkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, dia sendiri tidak sadar. Antara rasio dan perasaan dan keinginan dan perkataan tidak ada koneksi sama sekali. Jadi seolah-olah terputus. Itu sebabnya ngomongnya bisa ngaco, bisa ketawa-ketawa walaupun sakit, dan pikiran perasaannya tidak terkontrol. Sebab dikuasai oleh alkohol. Nah, Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu adalah sebaliknya. Jadi, berbanding terbalik dengan orang yang mabuk oleh alkohol. Jika saudara dipenuhi Roh Kudus, berarti pikiran saudara, perasaan saudara, keinginan saudara, perkataan saudara, tingkah laku saudara ada koneksi dengan baik dan sehat dan benar. Jadi ada kesadaran penuh. Tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan apa yang dilakukan dan dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam firman Tuhan. Ini tandanya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau kepenuhan Roh. Jadi, caranya bagaimana? Caranya adalah dipenuhi Roh Kudus itu menyerahkan seluruh aspek hidup kita, dikontrol dan dikuasai oleh Roh Kudus sepenuhnya 100%. Secara terus-menerus, berulang-ulang setiap hari. Present tense dan dengan free will atau kehendak bebas, dengan kesadaran dan kerelaan hati. Dengan kata lain, apapun yang dikehendaki Roh Kudus, saudara harus taat penuh. Sebab Roh Kuduslah yang menjadi Tuhan atau Tuan atas seluruh bagian dari hidup saudara. Cukup jelas? Maka tanda yang paling utama adalah produksi buah Roh Kudus. Secara progresif itu tanda yang paling jelas. Galatia 5:22-23. Nanti saudara baca sendiri. Artinya orang yang dipenuhi Roh Kudus itu hidupnya menjadi berkat yang konkret, yang bisa dinikmati orang lain. Jadi bukan adanya tanda aneh, tanda spektakuler, tanda mujizat, seolah-olah hebat, supranatural, tapi hidupnya sehari-hari dalam perkataan, perbuatan, dan karakter, itu malah jadi batu sandungan. Menjadikan orang lain bertanya-tanya, apakah kekristenan adalah begitu? Menjadikan orang lain bingung atau jadi resah. Dan hidupnya tidak membawa berkat. Bukan itu, saudaraku. Cukup jelas? Nah, yang kedua, karya Roh Kudus yang berulang-ulang adalah memberi karunia kepada orang percaya. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nah, saudaraku, karya ini juga terus-menerus sangat jelas. Ayat di atas, Roh Kudus memberikan karunia kepada tiap-tiap orang percaya secara khusus seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang berkehendak memberikan karunia itu. Bukan kita yang mau mengejar atau menuntut, apalagi memaksa Roh Kudus memberikan karunia A atau karunia B. Bukan. Bukan pula belajar dari seseorang atau kursus dari pendeta A atau pendeta B. Atau siapa saja yang dianggap punya kehebatan untuk memberikan karunia Roh Kudus. Itu sangat amat keliru. Tiap-tiap orang dapat karunia Roh, artinya tidak ada orang Kristen yang tidak diberikan karunia Roh Kudus. Minimal dapat satu. Sebab tujuan karunia Roh ini diberikan adalah supaya orang Kristen di dunia ini tidak berpangku tangan, tapi hidupnya berguna, bermanfaat untuk kerajaan Tuhan, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk membangun jemaat Tuhan. Itu tujuannya. Sehingga nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang boleh diberkati. Nah, istilah secara khusus artinya karunia Roh Kudus
dari tiap-tiap orang percaya itu berbeda satu dengan lainnya. Jadi nggak ada karunia yang sama untuk semua orang. Nggak ada karunia universal. Sebab itu kita tidak setuju dengan gereja tertentu berbahasa roh yang hanya beberapa suku kata itu yang dipraktekkan secara berulang-ulang dan rame-rame sama-sama satu gereja secara universal. Jelas sekali praktek yang sedemikian melanggar firman Tuhan. Saudara nanti baca lebih serius dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 23 dan ayat 26 sampai 28. Lalu secara khusus juga artinya jumlah karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Setiap orang khusus. Ada yang dapat 1, ada yang dapat 2, ada yang dapat 5, ada yang dapat 3. Terserah oleh kehendak Roh Kudus. Jadi yang dapat sedikit karunia gak usah iri hati kepada mereka yang dapat banyak. Dan yang dapat banyak karunia gak usah merasa sombong, merasa diri lebih hebat dari orang lain. Sebab semuanya adalah pemberian Roh Kudus sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan otoritasnya, sesuai dengan kemurahannya. Jadi yang penting, asal karunia Roh Kudus itu dipakai untuk melayani dengan baik, dengan benar, dan dengan setia sampai akhir hidup saudara. Nah, ada berapa karunia yang dicatat atau tertulis dalam Alkitab. Nah, untuk tema itu nanti kita lain kali akan belajar bersama-sama. Sekarang nomor 3. Karya Roh Kudus yang berulang-ulang mengurapi orang percaya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus. Dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. 1 Yohanes 2 ayat 20. Nah, saudara, istilah pengurapan dari yang kudus menunjuk kepada karya Roh Kudus yang mengurapi orang percaya. Konteksnya dalam bagian firman Tuhan ini adalah supaya orang Kristen, orang yang sudah percaya, mengetahuinya, yaitu mengetahui kebenaran firman Tuhan dengan jelas. Dan bisa disiapkan oleh Roh Kudus bagi sebuah pelayanan kerajaan Tuhan. Pelayanan bagi gereja Tuhan. Pelayanan bagi orang lain. Jadi tujuannya dari karya pengurapan Roh Kudus ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan kuasa di dalam pelayanan. Sehingga ketika melayani itu menjadi efektif, menjadi berkuasa, menjadi produktif, dan bisa membangun banyak orang. Jelas pengurapan Roh Kudus ini bukan ditujukan untuk benda. Misalnya, beli mobil baru, perlu diurapi dulu oleh Roh Kudus. Atau beli rumah baru, minta diurapi dulu oleh Roh Kudus. Bukan. Pengurapan Roh Kudus itu diberikan kepada manusianya, orang percaya. Ketika mau melayani. Supaya sungguh-sungguh diberikan pengetahuan, diberikan hikmat, diberikan kemampuan dan kuasa Roh Kudus. Sehingga ketika pelayanan dijalankan, sungguh-sungguh berotoritas dari Tuhan. Sungguh-sungguh berkuasa untuk membuat orang yang belum percaya menjadi percaya. Membuat orang yang sudah percaya semakin percaya dan semakin mau melayani pekerjaan Tuhan. Demi memuliakan Bapa di sorga. Jelas? Nomor 4. Karya Roh Kudus yang berulang-ulang. Memimpin orang percaya. Yohanes 16 ayat 12a. Demikian firman Tuhan. Apabila dia datang, yaitu roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Izinkan saya tanya, menurut saudara, bila Roh Kudus yang mengajar dan memimpin orang-orang percaya ke dalam kebenaran, kenapa ada pengertian firman Tuhan yang berbeda-beda di antara orang Kristen? Di dunia ini kita tahu ada banyak denominasi gereja dengan perbedaan masing-masing dalam mengerti bagian firman Tuhan. Bahkan ada ajaran sesat yang juga mengklaim mereka dipimpin oleh Roh Kudus juga. Kenapa bisa berbeda? Pernah saudara bertanya atau berpikir demikian?
Nah, saudaraku, seperti yang saya jelaskan di pendahuluan, bahwa karya Roh Kudus yang berulang-ulang ini menuntut orang percaya untuk bekerja sama dengan Roh Kudus melalui free will-nya, kehendak bebasnya, dengan baik dan benar. Bila responnya tidak baik dan tidak benar, maka hasilnya juga tidak baik dan tidak benar. Jadi kenapa ada perbedaan macam-macam tafsiran, macam-macam pengertian? Sebab responnya berbeda-beda dari free will manusia. Firmannya sama, satu sumber Roh Kudus, tetapi responnya berbeda-beda. Lalu soal bagaimana kita bisa mengerti firman Tuhan dengan benar ketika membaca, ketika menggali firman Tuhan, tentunya dituntut keseriusan di dalam belajar secara akademis. Bukan asal baca lalu menafsirkan sendiri sesuai dengan pengertian sendiri dan kemauan sendiri, bukan. Tapi perlu perhatikan seluruh aspek, seluruh bagian secara serius. Sejarahnya, konteksnya, lalu pendengarnya yang pertama, lalu tata bahasanya, makna asalnya, tulisan aslinya, dan pengertian-pengertian lain yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis, secara historis, sesuai dengan pendidikan yang benar. Misalnya ikut kelas pembinaan, ikut kelas permuritan di gereja, saudara bisa banyak membaca dan bertanya bila ada yang tidak dimengerti. Bertanya kepada orang yang lebih mengerti, yang sungguh-sungguh belajar secara formal dan profesional. Maka Roh Kudus akan memimpin saudara masuk ke dalam kebenaran firman-Nya. Saudara akan semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam iman dan pengetahuan yang benar. Nah, tujuannya apa Roh Kudus memimpin orang percaya? Supaya semua orang Kristen dikenal sebagai anak Allah dengan kesaksian hidup yang baik dan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang dipelajari. Dengan demikian dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati. Hidup kita sebagai orang Kristen menjadi berkat yang nyata dan memuliakan Bapa di sorga. Bahkan bisa menarik orang untuk ingin mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka. Jadi ada tujuannya yang mulia, yang indah, dan bernilai kekal. Permisi tanya, saudaraku, apakah lingkungan di mana saudara berada, sekitar saudara, entahkah di sekolah, entahkah di tempat kerja, entahkah di keluarga, entah dimanapun posisi saudara, mereka sungguh mengenal saudara sebagai anak Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup baik dan benar, yang menjadi berkat untuk lingkungan saudara, untuk banyak orang di sekitar saudara, dan mereka tertarik untuk ingin mengenal Tuhan Yesus, ingin mengenal iman dari saudara. Yang kelima, karya Roh Kudus yang berulang-ulang adalah mendoakan orang percaya. Roma pasal 8 ayat 26. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8:26. Ini adalah karya Roh Kudus yang sangat indah dan mulia. Sangat menghiburkan di kala kita sedih. Sangat menguatkan di kala kita lemah. Sangat menopang kita ketika hampir terjatuh. Istilah keluhan-keluhan yang tak terucapkan di sini bukan bahasa roh, seperti yang ditafsirkan oleh sebagian orang yang berlatar belakang Pentakosta atau karismatik, misalnya. Bila membaca bahasa aslinya, istilah keluhan-keluhan ini menunjuk kepada doa permohonan. Saudara coba perhatikan kalimat sebelumnya. Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Jadi sangat jelas di sini Roh Kudus sendiri yang berdoa kepada Bapa di sorga. Jadi bukan kita yang berdoa, bukan Roh Kudus yang memberi kita bahasa aneh, bahasa beberapa suku kata yang diulang-ulang,
yang diklaim sebagian orang sebagai bahasa roh atau keluhan-keluhan itu, jelas itu tafsiran yang keliru. Jadi saudara, ketika kita sangat lemah, ketika kita sangat sedih, sangat susah, sangat menderita, mungkin menghadapi berbagai macam tantangan, persoalan, dan tekanan yang berat, dan kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, dan mungkin kita hanya menangis di hadapan Tuhan, maka Roh Kuduslah yang menyampaikan isi hati kita, pikiran kita, dan semua persoalan kita kepada Bapa yang di sorga. Puji Roh Kudus yang berkarya demikian indah bagi kita. Pernahkah saudara mengalami seperti itu? Ketika saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa, lalu saudara hanya berdiam diri di hadapan Tuhan. Mungkin saudara juga menangis di hadapan Tuhan. Dan Roh Kudus di dalam saudara kemudian menyampaikan seluruh persoalan dan pergumulan saudara kepada Bapa di sorga. Setelah suatu saat, saudara akan merasakan ketenangan, kelegaan, kekuatan yang baru, dan kemampuan untuk menghadapi kenyataan hidup di dunia ini. Dan bangun kembali, menghadapi bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Puji Tuhan. Itulah karya Roh Kudus yang terus-menerus berulang-ulang dalam perjalanan hidup kita di dunia ini. Sampai pada akhirnya nanti, kita akan mengalami kemenangan. Sebab Dia yang menolong kita bertahan hingga kesudahannya. Amin. Yang keenam, karya Roh Kudus yang berulang-ulang adalah menghibur orang percaya. Yohanes 16 ayat 7b. Demikian firman Tuhan. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, perkataan itu diucapkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia bangkit dari kematian. Sebelum dia naik ke sorga. Istilah penghibur dalam bahasa Yunani, parakletos, adalah menunjuk kepada Roh Kudus yang diutus oleh Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu terjadi pada hari Pentakosta, 10 hari sesudah Yesus naik ke sorga. Ungkapan parakletos juga berarti penolong atau penasihat. Secara terus-menerus, Roh Kudus akan menolong, menasihati, menguatkan, memberi penghiburan dalam perjalanan hidup di dunia ini dengan berbagai macam gejolak, persoalan, penderitaan, tantangan, dan cobaan. Ketika kita menjadi sedih, menjadi kecewa, hampir putus asa karena berbagai macam tantangan, kesulitan, dan penderitaan, Roh Kuduslah yang akan menghibur kita, menasihati kita, dan menolong kita secara terus-menerus. Tujuannya supaya kita dapat bertahan, kita tetap kuat, kita tetap tabah, dan kita bisa hidup berkemenangan, dan kita bisa setia sampai akhir. Sebab itu orang Kristen yang asli pasti tidak putus asa. Pasti akan bangkit kembali, pasti akan dikuatkan, diteguhkan, dan bisa bertahan apapun yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini. Saudaraku, seperti Rasul Paulus, walaupun ada banyak cobaan, ada banyak tantangan, ada banyak derita, sakit penyakit, dianiaya, dan berbagai badai topan di dalam hidupnya, Rasul Paulus bisa bertahan sampai akhir, tetap dikuatkan sampai akhir. Bahkan sebelum dia meninggal dunia, dia bisa menuliskan lagu kemenangan dia yang dicatat dalam 2 Timotius 4 ayat 7-8. Demikian firman Tuhan. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ini bukan karena hebatnya Rasul Paulus. Bukan karena kuatnya dia, jagonya dia, pintarnya dia. Bukan. Tetapi karena Roh Kudus di dalam dia
terus menopang, terus menguatkan, terus menghibur, terus menolong dan menasehati dan membimbing dia sampai detik yang terakhir. Ayat 8 dia tuliskan demikian. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ini menunjuk kepada orang Kristen. Semua kita kelak akan diberikan mahkota kebenaran. Ketika kita sungguh-sungguh mentaati suara Roh Kudus, mentaati pimpinan Roh Kudus, mentaati nasihat Roh Kudus, menyerahkan seluruh aspek hidup kita, pikiran, perasaan, tingkah laku, perkataan, perbuatan kita dipimpin oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus, maka kita akan bertahan sampai akhir. Maka kita akan dikuatkan dan dimampukan setia sampai terakhir. Kita pun bisa menyanyikan lagu kemenangan seperti yang dinyanyikan oleh Rasul Paulus. Amin. Saya berdoa dan berharap kita semua akan mencapai garis akhir dengan penuh kemenangan di dalam Tuhan Yesus oleh kekuatan, pimpinan, bimbingan, dan karya Roh Kudus yang terus-menerus, dan berulang-ulang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk Roh Kudus yang diutus tinggal di dalam kami. Roh Kudus, kami bersyukur Engkau bukan saja melakukan karya yang satu kali untuk selama-lamanya, tapi juga karya yang terus-menerus dan berulang-ulang di dalam hidup kami. Menolong kami, menguatkan kami, menghibur kami, membimbing kami, memimpin kami, menguasai, mengontrol hidup kami, memenuhi kami. Sehingga hidup kami di dunia yang sementara ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain dan memuliakan Bapa yang di sorga. Bernilai kekal dan kami bisa bertahan sampai titik yang terakhir dan siap menerima mahkota kebenaran ketika Tuhan Yesus datang kembali sebagai hakim segala umat manusia. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mendengar doa kami. Kami berdoa, bersyukur, dan memohon berkat di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja, Hakim segala Hakim, yang hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara.